Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, untuk hari ini Ibu akan jelaskan tentang senyawa benzena dan turunannya. Benzena memiliki rumus struktur C6H6. Inilah standar kompetensi yang akan kita capai. Kemudian tujuan pembelajarannya bisa Ananda baca sendiri. Nah, sekarang bagaimana struktur dari benzena? Benzena merupakan senyawa siklik dengan 6 atom C yang berikatan rangkap terkonjugasi. Artinya ini kata rangkap ada tunggal, ada 3 buah ikatan rangkap 2. Ini yang berselang-seling nih. Terkonjugasi artinya ini bisa pindah-pindah ya. Tadi sini bisa pindah kemari. Itu adalah dari struktur benzena. Atau bisa digambarkan, ini bisa berpindah-pindah ya, terkonjugasi, berpindah. Atau bisa ditulis seperti ini bulatan di tengah. Jadi benzena bisa tulis dengan ikatan yang bisa berpindah-pindah berselang-seling ikatan rangkapnya, atau ditulis bulat seperti ini. Atau C6H6 itu dari benzena. Bagaimana tata nama dari benzena atau turunan benzena? Benzena yang paling bermanfaat itu banyak adalah turunannya. Tadi kita lihat bagaimana kalau sebuah H diganti dengan gugus OH. Turunan benzena yang satu substituen, hanya satu, ini satu yang diganti. Ini namanya hidroksil benzena atau terkenal dengan nama fenol. Jadi hidroksi benzena atau fenol. Kemudian ini adalah beberapa turunan benzena yang monosubstituen. Di sini ada gugus nitro, maka namanya nitrobenzena. CHO ini gugus aldehid, maka diberi nama benzaldehida. Klorobenzen ini metil benzena atau terkenal dengan nama toluena. Ini aminobenzena atau terkenal dengan nama anilina. Ini gugus karboksilat, maka diberi nama asam benzoat. Ini adalah vinil, artinya berpunyai kata rangkap 2, namanya stirena. Stirena atau ini adalah gugus dari benzil alkohol. Benzil, ini benzil alkohol. Itu adalah kalau monosubstituen. Bagaimana kalau disubstituen? Kalau 2 yang disubstitusi. Ini ada 3 posisi. Posisi di nomor 1 dan nomor 2 atau terkenal dengan nama orto. Posisi 1 dengan nomor 3 terkenal dengan nama meta. Posisi 1 dan 4 terkenal dengan nama para. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya seperti ini nih. BR di posisi 1 dan BR di posisi 2, maka bisa disebut namanya ortodibromobenzena atau 1,2 dibromobenzena. Boleh ditulis 1,2 atau terkenal dengan nama orto. 1,2 itu orto. Kemudian, nah ini di nomor 1 dan nomor 2. Mana ini yang menjadi prioritas nomor satunya? Apakah OH, apakah COOH nomor satunya? Maka kita lihat di sini ada prioritas pemberian nama nomor 1. Di sini karboksilat memiliki prioritas utama. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, jadi nomor 2-nya adalah hidroksi. Maka namanya 2 hidroksi benzoat atau ortohidroksi benzoat. Nah, ini ya. Orto hidroksi benzoat juga boleh, atau nama lainnya adalah asam salisilat yang biasa digunakan untuk obat sakit kepala. Jadi itu contoh yang kedua. Yang berikutnya 1 dan 3, mana yang mendapat prioritas nomor 1? Kita lihat di sini urutan prioritasnya. Ini NH2, ini adalah halogen. Berarti di sini NH3, NH2 mendapat prioritas nomor 1, halogen ini nomor 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita bisa sebut
3-kloroanilin atau metakloroanilin. Nah ya, meta karena Cl di nomor 3. Metakloroanilin. Nah, gitu ya. Kemudian ini OH dengan NO2. Mana yang mendapat prioritas utama di sini? Perhatikan. NO2 dengan OH. Berarti di sini OH. OH prioritas utama. OH nomor 1. 1, 2, 3, 4. Jadi nomor 4 adalah nitro. Kita bisa sebut 4 nitrofenol atau para nitrofenol. Ini para karena 1, 4. Jadi nomor 4. 1, 4 artinya posisi para. Jadi nitrofenol. Bukan para hidroksi nitrotoluena, nitrobenzena. Karena nomor satunya adalah OH. Baru ini nitronya. Cabangnya nitro. Para nitrofenol. Hidroksi benzena atau nama lainnya adalah fenol. Nah, kita lanjutkan. Kalau misalnya ada 3 substituennya. 1, 2, 3. Nah, kalau ini kan sama gugusnya, sama-sama nitro. Boleh ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nggak boleh dari sini nomor satunya. Kenapa? Karena cabang yang lain jauh. Kita cari yang dekat. 1, 2. Juga tidak boleh di sini. 1, 2, 3. Tidak boleh. Jadi yang paling mudah adalah 1, 2, 3. Bagaimana menentukan, Bu? Nah, kita jumlahkan aja. 1 tambah 2 tambah 4 jumlahnya berapa? 7. Kalau kita dimulai dari sini nomor satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 tambah 4, 5. Tambah 6, 11. Kan lebih banyak. Jadi kita ambil jumlah yang paling sedikit. 1,2,4. Jika jumlahkannya ini paling sedikit. Kalau kita mulai dari sini lagi misalnya 1, 2, 3, 4. Ini 1 kan. Satunya di sini 2, 3, 4. Jumlahnya adalah 8. Jadi kita yang paling mudah 1,2,4 trinitrobenzena. Itu cara mudahnya untuk menentukan mana nomor 1 dan mana nomor 2 dan seterusnya. Nah, kemudian jika gugusnya berbeda-beda, mana prioritas utamanya? Kita lihat ini juga. Nih, urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen. Di sini ada NO2, ada CH3. Kita lihat CH3 adalah ini R ya. R adalah alkil. Bisa CH3, bisa C2H5, bisa 2 propil. Pokoknya ini ada alkin. Alkil dengan NO2 menjadi alkil yang prioritas nomor 1. Jadi ini nomor satunya. Nomor 1, baru sini 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebagai prioritasnya adalah metil. Jadi namanya apa? Kita lihat di sini. Nomor 2, nomor 4, nomor 6. 2,4,6 trinitrotoluena atau metilbenzena, nama lainnya adalah toluena. Metilbenzena atau nama lain begini 2,4,6 trinitrometilbenzena. Metilbenzena disebut dengan trinitrotoluena, TNT. Anda tahu semua apa guna dari TNT. Nah, beberapa sifat dari benzena. Tuh, tidak berwarna, merupakan cat cair, mudah menguap dan bersifat racun. Dia nonpolar, biasanya digunakan sebagai pelarut, mudah terbakar, lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Nah, ini reaksi-reaksi dari benzena. Kalau dia disebut halogenasi, artinya reaksi dengan halogen, satu yang tergantikan. Kalau di sini Cl2 menjadi klorobenzena. Kalau dia bromo jadi bromobenzena. Misalnya dia fluoro jadi fluorobenzena. Nitrasi kalau dengan ini sebenarnya HNO3 kita buat terus seperti ini. OH ini negatifnya jadi NO2 positif menggantikan dari H. Nih, menjadi nitrobenzena. Ini sebagai katalisnya ya, ini juga sebagai katalisnya. Alkilasi artinya reaksi dengan alkil halogen nih.
menjadi ini H1 lepas, CH masuk di sini, CH3. Nah, reaksi alkilasi ini biasa disebut dengan alkilasi Widel-Crafts. Kegunaan dari benzena mungkin anak-anak juga bisa nyari lebih banyak, bisa browsing, bisa download di internet. Ini sebagai pelarut, kemudian bahan pengawet, antiseptik, karbol yang ada di kamar mandi kalian. Ini sebagai pengawet manisan dan makanan serta minuman. Kemudian sebagai pelarut, kemudian pelarut pada pembuatan plastik ini sebagai monomer. Stirena itu adalah untuk pembuatan plastik. Asam silsilat adalah merupakan asam yang digunakan untuk anilin, untuk aspirin, yaitu obat sakit kepala. Anilina sebagai pewarna, nitoluena tadi Ananda sudah tahu sebagai bahan pembuat dari trinitrotoluena yang biasa disebut dengan bahan peledak. Yang terakhir adalah BHT. Biasanya butil hidroksitoluena digunakan sebagai antioksidan, bahan antioksidasi pada lemak agar tidak mudah tengik. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar, semoga sukses buat Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.